guys, selamat datang di podcast pertama kita, Talk More with 3A. Bersama aku, Miranda dari 11 MIPA 2. Jadi di podcast pertama kita ini akan membahas tentang kehidupan anak muda. Mulai dari cara anak muda menggunakan waktu mereka selama pandemi ini, terus apa aja kontribusi mereka sebagai generasi muda untuk memajukan negeri, dan masih banyak lagi. Nah, makanya biar nggak penasaran, dengerin sampai akhir ya. Eits, tapi di sini aku nggak sendirian loh. Aku ditemani sama temanku sekelas, dan ada juga satu lagi temanku anak IPS. Hai, aku Nia dari 11 MIPA 2. Hai, aku Indira dari 11 IPS 1. Gimana nih kabar kalian? Puji Tuhan, baik. Kamu gimana nih ya? Ya, gitulah. Aku tuh sebenarnya capek sama online school ini. Lama-lama tugasnya tuh makin banyak. Inilah, itulah. Padahal kan kalau di rumah itu, kita jadi kayak malas ngapa-ngapain. Mau keluar tapi lagi pandemi. Serba salah deh. Iya, bener juga. Aku juga kadang kayak udah suntuk banget tuh. 1 tahun belajar di rumah. Bahkan pernah ada artikel tentang siswa yang bunuh diri karena banyak tugas. Parah banget sih tuh. Kok bisa ya sampai bunuh diri gitu? Padahal itu kan dosa. Emangnya kalau udah bunuh diri, masalahnya kelar. Terus hidupnya enak. Nggak gitulah konsepnya. Nah, iya tuh. Mereka yang bunuh diri itu gak bisa menghargai hidup apa. Padahal seharusnya kita berterima kasih sama Tuhan yang kasih kita kehidupan. Kita sebagai manusia cuma pengurus bukan pemilik kehidupan. Jadi kita gak punya hak untuk mengakhiri hidup. Mungkin mereka punya alasan sih. Tapi menurutku, seberat-beratnya masalah yang kita hadapi, bunuh diri itu bukan jalan keluar. Tapi justru malah nambah masalah kan? Hidup manusia itu harus dihormati. Karena dalam dirinya ada nilai rohani. Dan hidup manusia itu kan dari Allah. Jadi siapapun gak berhak untuk mengakhiri hidup seseorang. Walaupun dirinya sendiri. Terus gimana kalau penjahat yang dikasih hukuman mati? Berarti ngelanggar dosa dong. Iya bener tuh. Gereja Katolik sendiri udah melarang adanya hukuman mati. Bahkan di perjanjian lama, Allah tidak menghendaki orang berdosa untuk mati. Tapi Allah lebih menghendaki agar mereka bertobat. Dan hidup manusia itu nggak boleh diremehkan. Jadi hanya Allah yang boleh mengambil hidup manusia. Oh gitu. Sayang banget ya. Cuman karena banyak tugas, bisa-bisanya mengakhiri hidup. Iya, benar banget tuh. Padahal kan Tuhan kasih kita hidup cuma-cuma. Tapi banyak orang yang nyanyain hidup, gak ngehargain hidup. Makanya jangan sampai kita jadi stres. Kita butuh hiburan juga biar otak kita gak panas. Jangan mikirin tugas mulu. Tugasnya banyak. Gimana gak dipikirin coba? Iya sih, tapi jangan sampai kita jadi stres. Karena stres bisa nurunin imun tubuh dan bisa bikin kita jadi gampang kena penyakit. Yap, benar banget. Kalau kita stres, kita juga nggak bisa konsentrasi ngerjain tugas juga kan? Emangnya mekanisme sistem imun tuh gimana sih? Kok bisa bikin sakit kalau sistem imun kita turun? Nih, aku kasih tahu. Buat teman-teman yang juga belum tahu, jadi sistem imun adalah sistem pertahanan atau perlindungan tubuh yang berperan mengenali dan menghancurkan sel-sel yang menyebabkan penyakit atau disebut dengan patogen. Nah, di saat patogen masuk ke tubuh kita, maka zat yang merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi yang spesifik atau disebut antibodi ini akan melawan dan melindungi tubuh dari berbagai bakteri dan virus. Dan antibodi akan berada dalam tubuh kita selama beberapa waktu untuk mengantisipasi jika antigen kembali. Nah, jadi kalau sistem imun kita turun, maka tubuh akan mengalami penurunan kemampuan dalam melawan patogen dan antigen yang menyerang tubuh.
Jadinya tubuh kita tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai macam bakteri dan virus. Itulah kenapa kita mudah sakit saat sistem imun kita turun. Misalnya demam, flu, batuk, dan lainnya. Apalagi cuaca sekarang yang ekstrim. Siangnya panas banget, sorenya udah hujan deras. Ini nih yang bikin virus sama bakteri cepet nyebar. Ngomong-ngomong soal hujan, kemarin siang aku lihat ada pelangi muncul loh habis hujan. Jadi pelangi itu muncul karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah dari medium satu ke medium yang lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Kok bisa? Gimana caranya? Nih aku jelasin. Pelangi itu terbentuk karena sinar matahari membentur tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air di udara. Karena adanya perbedaan panjang gelombang dan besar sudut bias saat sinar matahari dibiaskan, maka menyebabkan warna pada sinar matahari menyebar dan berpisah. Berurainya warna putih atau polikromatis dari cahaya matahari menjadi warna-warni pelangi atau monokromatis terjadi setelah cahaya matahari melewati lapisan udara yang berbeda kerapatan. Nah, karena perbedaan lapisan udara ini yang menyebabkan dispersi cahaya dan pelangi bisa kita lihat. Terus, kenapa warna pelangi yang pertama itu merah dan yang terakhir ungu? Ya terserah pelangi dong. Enggak. Jadi gini, warna-warna pelangi itu asalnya dari cahaya matahari. Ini namanya polikromatik. Jadi di sini ada beberapa warna buat pelanginya nanti. Warnanya ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Mejiku Hibiniu ini udah diurutin berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, kenapa sih merah ada di awal? Ya karena panjang gelombangnya paling panjang dan frekuensinya yang paling rendah. Kalau ungu kenapa bisa di akhir? Ya berarti sebaliknya. Aku kira biar bagus aja gitu. Ternyata ada konsepnya ya. I think if it doesn't rain, I will watch the film. Tapi kalau hujan deras sama mendung, gak bisa nonton film dan gak ada pelangi deh. Kalau hujan deras mah enaknya minum susu hangat sama makan roti dikasih keju. Terus gak mikirin tugas ya. Wait, bentar deh. Aku jadi inget materi koloid tentang sistem heterogen yang ukuran partikelnya 10-100 nm. Apa sih sistem heterogen itu? Nah, sistem heterogen itu campuran dua zat atau lebih yang berbeda membentuk dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Jadi, susu, roti, sama keju merupakan koloid. Susu termasuk sistem koloid, yaitu tipe emulsi cair, karena zat fase cair terdispersi dalam zat fase cair. Misalnya, jika kita campur susu bubuk sama air, lalu kita aduk, maka susu larut, tapi larutannya keruh. Nah, kalau kita diamkan, larutan itu nggak mungkin memisah, dan nggak mungkin juga dipisahkan dengan saringan. Kalau susu adalah tipe emulsi cair, maka keju adalah koloid tipe emulsi padat, sedangkan roti termasuk koloid tipe buih padat. Ya, jadi inget tugas deh. By the way, kemarin tanggal 10 April, kalian ngerasain gempa nggak sih? Atau cuma aku yang rasain? Iya, aku pikir kemarin kepala aku yang pusing. Ternyata ada gempa. Kamu ngerasain gak, Dir? Iya, di Malang gempanya. Di berita kemarin aku baca, gempanya berkekuatan 6,7 terus. Tidak berpotensi tsunami kok. Lah, emang ada ya gempa yang bisa nyebabin tsunami? Setauku ada kok. Gempa yang kekuatannya 7,0 atau lebih bisa nyebabin tsunami. Iya, bener tuh kata Nia. Makanya kita perlu edukasi biar tahu gimana sih ciri-ciri bencana alam dan juga cara penanggulannya. Jangan sampai kalau ada bencana alam, kita nggak tahu deh cara penanggulannya dan cara berlindungnya. Nah, kamu kan anak IPS, Dir. Mungkin lebih tahu.
Tolong dong jelasin ke kita. Aku jelasin definisinya dulu ya. Jadi, gempa bumi itu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, berpotensi terulang kembali, dan belum bisa diprediksi. Indonesia itu rawan gempa loh, karena di Indonesia banyak gunung aktif. Selain itu, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Penanggulan gempa bumi itu sendiri, misal sedang berada di rumah, masuklah ke kolong meja itu untuk berlindung dari runtuhan bangunan. Jika kamu berada di sebuah gedung, turunlah melalui tangga, bukan melalui lift. Kalau lagi di mobil gitu gimana? Nah, kalau sedang berada di mobil, yang kamu lakukan itu dengan duduk tenang hingga getaran gempa sudah tak terasa, dan cobalah untuk tidak panik. Hindari melintas jembatan dan jalan raya yang dipenuhi oleh pohonan besar di samping kanan kiri. Dan setelah itu, lanjutkan perjalanan saat getaran gempa sudah tak terasa. Oh, begitu caranya. Oh iya, kenapa ya Indonesia termasuk negara rawan gempa? Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi cincin api Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami. Kalau contoh gunung api di Indonesia yang paling aktif di antara lain adalah Gunung Kelut dan Merapi. Kasihan ya yang kena dampak gempa. Mereka pasti banyak kehilangan harta mereka, rumah mereka, dan mungkin juga kehilangan orang-orang yang mereka sayang karena gempa itu. Dan masih banyak juga orang-orang yang nggak bisa diselamatin. Iya, meski begitu, mereka juga masih punya hak untuk hidup. Dan mereka juga berhak kita tolong. Kita sebagai sesama manusia harus tolong-menolong dan berusaha memperjuangkan hak mereka agar mereka selamat dan masih bisa hidup dengan layak. Oh iya, ngomong soal hak, Indonesia sudah mengakui HAM jauh sebelum lahirnya pernyataan universal tentang HAM pada 10 Desember 1948 loh. Kalau nggak salah, pernyataan itu di Paris nggak sih? Ya, betul sekali. Pada awal revolusi Prancis tahun 1789 dibuat pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang juga sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, seiring perkembangannya, pada 10 Desember 1848, Sidang Umum PBB menyetujui rancangan pernyataan universal tentang hak-hak asasi manusia yang diusulkan komisi di bawah pemimpin Eleanor Roosevelt. Majelis Umum PBB memproklamirkan pernyataan tersebut agar semua bangsa menjamin pengakuan terhadap HAM. Oh, gitu. Keren juga ya Indonesia. Udah mengakui HAM sebelum diumumkan pernyataan HAM di Paris pada saat itu. Wah, keren sih. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersyukur karena pahlawan-pahlawan terdahulu telah memperjuangkan HAM sehingga kita sekarang dapat menikmati hak asasi yang ada. Contohnya saja hak hidup. Hak hidup dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. I think Indonesian will not enjoy this freedom if the heroes didn't fight it. Iya tuh, perjuangan pahlawan Indonesia harus benar-benar diapresiasi sih. Makanya kita jangan malas-malasan dong. Kalau kita malas berarti kita nggak menghargai perjuangan mereka dong. Kita harus bisa memajukan Indonesia dengan terus belajar. Tapi kan waktu pandemi gini, kalau di rumah belajar terus kan juga malas. Lah, siapa bilang harus belajar di rumah terus? Nggak harus belajar di rumah terus kok. Kita sebagai generasi muda, generasi milenial, juga bisa loh bergerak buat nyiptain kehidupan yang makmur. Apalagi sekarang kita punya banyak waktu luang di rumah. Tapi gimana caranya? Gini aja,
Mamanya Indira kan punya toko kerajinan lampu dari kaleng bekas tuh. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi. Pasti banyak orang yang males banget keluar rumah. Aku ada ide buat bantu promosiin toko kerajinan mamanya Indira. Kayaknya kurang seru deh kalau lampu aja. Gimana kalau ditambahin produk lain, tapi sama-sama dari kaleng bekas gitu. Misalnya vas bunga, tempat pensil, dan lainnya. Biar orang juga ada pilihan lain, tapi fokus utamanya tetap lampu. Siap deh. Oh iya, kita bisa bantu promosi sesuai keadaan pasar saat ini. Kan kalau promosi lewat sales pastinya nggak memungkinkan kan? Nah, kita bisa promosi lewat medsos, koran, atau platform belanja online. Dan supaya konsumen lebih tertarik sama produknya, kita bisa bikin iklan. Terus nanti kita pasang iklan di status WA atau upload di medsos lain. Kita juga bisa minta tolong banyak teman-teman buat bantuin promosi iklan yang kita buat. Biar lebih keren, gimana kalau promosinya pakai bahasa Inggris? Wah, makasih guys. Bener sih, sejak pandemi ini toko mamaku sepi gitu. Mending jangan pakai bahasa Inggris deh, biar produknya kelihatan klasik. Kita bisa pakai bahasa Jawa, sekalian memperkenalkan bahasa Jawa ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tapi gimana ya kata-katanya? Aku kurang tahu nih. Aku udah ada gambaran. Nanti kita bikin nama produknya yang gede, yang menarik gitu. Terus kita kasih gambar produknya. Nggak usah dikasih tulisan banyak-banyak. Kita bikin deskripsi sesimpel mungkin dan bikin orang yang baca penasaran. Kita kasih nomor, alamat medsos, atau link penjualan kalau ada. Nah, dengan gitu, para pembaca kan pada penasaran. Terus banyak deh yang mampir ngecek di medsosnya. Terus pasti juga banyak yang beli. Gini nih kurang lebih. Selain bantu promosi, kita bisa juga belajar hal baru di waktu luang loh. Misalnya, kita bisa belajar bela diri, tapi bela diri yang dari negara kita, yaitu pencaksilat. Pencaksilat itu kayak taekwondo gitu ya? Beda dong. Aku jelasin pencaksilat aja ya. Pencaksilat itu diperkirakan mulai menyebar di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Sebenarnya pencaksilat itu nyebar turun-temurun. Jadi dari mulut ke mulut antar satu daerah dengan daerah lain. Tapi banyak orang yang bilang kalau pencaksilat itu dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Selain bela diri, banyak nilai yang kita dapat dari pencaksilat loh. Dengan belajar pencaksilat, kita bisa lebih berani, pede, disiplin, sportif, dan lebih mudah bersosialisasi. Wah, keren sih itu. Ngomong-ngomong, pencaksilat sampai diakui UNESCO sebagai identitas dan pemersatu bangsa Indonesia kan? Ya kan? Yap, benar banget. Makanya kita sebagai generasi muda jangan sampai nggak tahu kalau bangsa kita itu punya kebudayaan yang luar biasa. Jangan sampai juga negara lain ngeklaim kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan negara lain. Bener kuwi. Generasi muda kudu iso luwih gemati lan nguri-uri kebudayaan Indonesia. Ora mung kuwi lho, generasi muda iku kudu iso manfaatke waktu lan keadaan pas pandemi ngene iki. Yen generasi muda ora obah, ya ora bakal rubah nasib Indonesia. Saya meneh pas pandemi ngene iki. Wah, oh iya bener banget kuy. Masa gak tau nek dhewe jagongane wis suwe? Weh, apa oh? Wah, nggak kerasa ya awake dhewe wis jagongan suwe. Ya wis, saiki awake dhewe pamitan sik karo pendengar setia Talk More with 3A. Wah iya, sampai lupa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Semoga bisa nambah ilmu dan kami minta maaf jika ada kesalahan. See you in the next project. Bye-bye.